Silahkan. Baik, syukron kasir sebelumnya Ana ucapkan kepada moderator yang telah memberikan Ana kesempatan untuk membawakan tilawah Al-Quran pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باغع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا زروجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah, sungguh merdu lantunan yang telah dilantunkan oleh saudara kita, yakni Muhammad Akbar. Semoga mendapatkan pahala ayat per ayat kepada kita. Semoga kita mendapatkan jannah di akhir, ya Allah, amin. Ya, ini selanjutnya. Marilah kita sambut kata sambutan dari koordinator Departemen Eksternal sebagai sekaligus panitia dalam pelaksanaan acara ini, kepada Kak Isti, dipersilahkan adapun yang mewakilinya. Pada kakak dipersilahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, syukron kasir kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada Ana untuk berbicara. Sebelumnya afwan jidan gitu, tidak bisa menghidupkan kamera berhubung karena di sini hujan deras. Mudah-mudahan suara Ana dengar jelas. Di sini Ana mewakili ketua panitia karena berhubung beliau tidak dapat berhadir, mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung dalam kegiatan kajian online malam hari ini. Semoga kiranya kajian ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya gitu ya. Tapi sebelum itu Ana ucapkan ribuan terima kasih juga kepada Ustadz kami yang sudah kiranya menghadiri kajian online ini, yaitu Bapak Ustadz Edgar Hamas serta Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk kami, dan juga kepada rekan-rekan panitia, Ana ucapkan ribuan terima kasih yang sudah berjuang untuk kegiatan yang kita laksanakan ini. Serta ucapan terima kasih juga Ana ucapkan kepada rekan-rekan pengurus Presidium Ukmiyah Rahman Unimed serta seluruh teman-teman yang bergabung dalam kegiatan ini. Mungkin itu saja yang dapat Ana sampaikan. Mohon maaf atas segala hilaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panjidan pada panitia. Syukur kasiran pada panitia yang telah susah payah gitu kan, membuat acara kita agak terlaksana. Selanjutnya, tanpa menyingkat waktu, tanpa memperlama waktu ya, Ikhwan. Ya, ini marilah kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Umum Ukmi Ar-Rahman Unimed periode 2021 pada Akhina Fares Bayanul Idrak, atau yang mewakili, dipersilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Berarti bisa dipastikan ya suara dari jaringan Ane, suara dari Zoom ini bisa terdengar untuk teman-teman sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah telah memberikan kita banyak nikmat, banyak kesempatan, wabil khusus ya kita baru juga melewati bulan yang penuh berkah. Bulan Ramadan ada merupakan bulan latihan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Walaupun juga untuk kondisi sekarang, kebahagiaan kita ya, sukacita kita pastinya juga tidak sempurna karena kita tahu bahwa saudara-saudara kita di bumi Palestina sana sedang berjuang. Ya, jadi kita pastikan bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin yang ada di sana itu tidak berjuang sendirian. Dan semoga kelak nanti dan pasti ya kemerdekaan pasti akan diberikan dari Allah, oleh Allah ke kaum muslimin yang ada di sana, dan kita tunjukkan partisipasi kita. Dan juga salat dan salam pada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga ya harapan kita yang paling sangat kita inginkan adalah syafaat beliau, sehingga harapannya gitu kita ketika di yaumil akhir nanti, yaumil hisab nanti, Nabi Muhammad mengenalin kita sebagai umatnya. Dan bagaimana cara bisa dikenali oleh Nabi Muhammad, yaitu ya kita menjalani sunnah-sunnahnya dan mengikuti langkah geraknya ya dalam menyebarkan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini ya syukran untuk Wahyu sebagai moderator telah memberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan ya. Ketika kita berbicara Masjidil Aqsa dan Palestina, tentu ini bukan hanya milik Muslim di Palestina saja, ataupun juga bukan hanya milik para ustadz ataupun juga yang berilmu ya, tapi juga ini milik saya, milik teman-teman semua, milik antum, milik Anda, dan juga milik kita semua, umat muslim di seluruh dunia ini. Dan kita tahu sendiri bahwa ketika kita berbicara tentang Masjidil Aqsa ya, ini bukan hanya tentang seperti tentang tema kita yang lihat ya, itu apa bentuk pedulimu gitu. Cuman ketika kita sebagai seorang muslim yang baik, bahwa ketika bicara Masjidil Aqsa ini nggak hanya sekedar tentang menunjukkan kepedulian, seharusnya kita sudah harus bisa level up lagi ya. Yaitu harus menunjukkan apa? Partisipasi kita. Seperti Nabi Muhammad ya berkata bahwa sebenarnya di Palestina itu ada tempat kita nanti hadir gitu. Lalu ketika itu sahabat bertanya gitu, lalu gimana Rasulullah untuk saya nggak bisa berhadir?
Lalu Nabi berkata, ya setidaknya pastikan bahwa lentera-lentera yang di sana, lilin di sana tetap menyala karena kontribusi kita, karena partisipasi kita. Dan apresiasi besar untuk panitia dan juga teman-teman departemen eksternal yang mengkonsep agenda ini dan juga media-media partner yang terlibat dalam agenda ini, karena agenda ini nggak hanya sekedar kajian online saja dari Ustadz Edgar Hamas, tapi juga ada ada donasi dan juga kita insya Allah nanti kita cari kesempatan selama 2-3 minggu ini untuk bisa turun ke lapangan langsung ya, ataupun juga aksi-aksi yang lainnya yang itu walaupun terlihat sepele gitu ya, untuk mungkin kalau misalnya Israel sampai ataupun Zionis Israel menganggarkan dana itu yang tidak terkira dibandingkan dengan yang partisipasi kita tunjukkan, setidaknya ini tidak mengecilkan dari setidaknya niat kita gitu. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Al-jazaa'ul ihsan ila ihsan. Bahwa kebaikan akan dibalas dan kebaikan. Dan juga syukron, jazakumullah khair untuk Ustadz Edgar Hamas ya. Mungkin ini untuk kesempatan yang pertama Ustadz ya. Semoga juga tidak menjadi yang terakhir kali. Semoga juga nanti selanjutnya bersedia lagi untuk event-event selanjutnya mengisi di LDK Umi Ar-Rahman Universitas Negeri Medan. Sekali lagi, Ikhwah, semoga juga partisipasi kita tadi sinergis. Alhamdulillah tadi ya media partner yang nggak Anda sebutkan satu-satu. Semoga juga partisipasi kita, sinergis kita itu menunjukkan bahwa kita itu ada. Seperti ya disambung Ustadz Edgar Hamas di media sosial di beberapa kesempatan yang lalu, bahwa perasaan bahwa suara kita itu tidak didengar adalah harapan kaum Zionis ya, harapan dari yang itu dari musuh-musuh Islam yang mencoba untuk memadamkan sinar Islam itu gitu. Jadi harapannya gitu ya, jangan sampai juga terkhusus kita setelah melewatin bulan Ramadan, bulan tarbiyah, menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Dan ini mungkin kesempatan kita, mungkin ini juga salah satu peluang kita menunjukkan bahwa kita juga bisa bermanfaat untuk seluruh umat muslim ya di dunia. Jadi kita tunjukkan partisipasi kita. Mungkin itu aja dari Ana. Afwan minkum sebelumnya atas segala kekurangan juga. Dan kembali Ana ucapkan semoga segala kebaikan kita semua, segala niat-niat kita semua itu dibalas oleh Allah. Ana kirim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke akh moderator. Wahyuanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, telah kita dengarkan sama-sama ya Ikhwah. Karena sambutan Ketua Umum Umi Ar-Rahman FK Unimed. Semoga kita mendapatkan risalah dan mungkin dapat memahami sedikit demi sedikit bahwa perjuangan itu marilah kita mulai hal yang kecil. Dan juga seperti yang disinggung oleh Abang Ketua Umum, yakni Abang Rafaris, marilah kita sama-sama mencurahkan bantuan kita baik dalam bentuk jasa maupun tenaga demi kebersamaan ukhuwah kita dengan sahabat-sahabat kita yang ada di sana. Ya pada Iwafillah, Afwan sebelumnya Ana sedikit lupa dimohonkan pada Iwafillah untuk mengisi absensi yang telah di-share oleh panitia pada kolom chat. Nah, selanjutnya sepertinya Ana terlalu banyak ya untuk memaparkan, yakni langsung saja kita masuki kajian yang sangat kita tunggu-tunggu dan kita nantikan, yakni materi kajian online yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Edgar Hamas dengan materi ketika Salahuddin membebaskan Yerusalem untuk Palestina dan kondisi Palestina kini. Namun sebelumnya saya izin ya untuk membacakan kurikulum vitae beliau. Karena ada kata mengatakan tak kenal maka kenal dulu lah, supaya kita kenal sama. Kurikulum vitae beliau yakni nama Muhammad Edgar Hamas, tempat tanggal lahir Bulungan 8 Maret 1995. Mungkin ini daerah Wonosobo ya Ustaz. Insyaallah. Tinggal di selanjutnya asal ini di Wonosobo. Iya. Beliau adalah seorang mahasiswa. Ya, Wonosobo Ustaz ya. Afwan Ustaz. Syukran. Selanjutnya
beliau sangat aktif gitu dalam beberapa agenda. Beliau adalah seorang mahasiswa dan seorang penulis yang sangat berkecimpung dan berkarya di kaca mata anak cendekiawan. Beliau merupakan founder media dakwah berbasis sejarah, yakni Gen Saladin. Moto hidup beliau, yakni kun badiazman, yang artinya jadilah keajaiban zaman. Allah. Tokoh yang beliau teladani, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad bersama Haji Umar Said Joko Minoto dan Insinyur Kiai Haji Mas Mansur. Allah. Adapun karya-karya beliau, teman track record ya, Ikhwafillah, mungkin ada yang mau mengikuti jejak beliau. Nah, ini untuk kalian rindu perubahan, yang saya recommended juga ini sifatnya. Ini per tahun 2015, media penerbit yakni media Yogyakarta. Kemudian karya beliau selanjutnya yakni Belajar dari Negeri Para Nabi pada tahun 2017. Mungkin kalau Anda sebutkan satu-satu sangat banyak ya Ustaz. Aku sebelumnya Ustaz. Adapun pendidikan beliau, Masya Allah. Ya nih Ustaz, Anda sedikit membacakan pendidikan beliau, yakni S1 Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 2015 sampai 2017. Sekarang pun sedang menempuh pendidikan di S1 Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah Arab Saudi sampai sekarang. Insya Allah sebentar lagi tamat ya Ustaz. Insya Allah. Semoga alhamdulillah. Senang ya Ustaz. Semoga berkah ya Ustaz. Dari kami para partisipan yang sangat mengagumi Ustaz. Ya. Selanjutnya tanpa menyingkat waktu, marilah kita sama-sama mendengarkan kajian online yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Edgar Hamas. Namun sebelumnya Ustaz, ini Ustaz ada screen share Ustaz. Insya Allah. Sudah saya siapkan sih. Oh ya Ustaz. Ada. Itu Ustaz sendiri atau kami yang share screen Ustaz? Saya sendiri insya Allah. Oh. Apa nih Ustaz? Syukran Ustaz. Selanjutnya, marilah kita sambut materi kita, yakni Ustaz Muhammad Edgar Hamas. Untuk waktu dan tempat, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mas Wahyu Ananda dan teman-teman semuanya, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Walhamdulillahilladzi naja Ibrahim wa Lutan ila al-ardi allati barakallahu fiha lil alamin. Walhamdulillahilladzi aqsama wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Saudaraku, saudariku, teman-teman yang ada dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur. Ini senangnya online ya kayak gini. Yang ada Unimed. Tapi yang datang ya bisa jadi teman-teman di timur, di tengah, di Jakarta, dimanapun. Kita bersyukur kepada Allah atas banyak nikmat. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keberkahan ini juga kita bisa doakan tercurah pada teman-teman kita di Gaza. Hidup yang damai, hidup yang stabil. Mereka tuh pengen banget hidup kayak kita. Kita tuh juga ngiri pada banyak hal yang ada pada teman-teman kita di Gaza. Kita ini menangis atas konflik dan masalah di Palestina bukan karena kita ingin dikasih kepada mereka, tapi kadang-kadang karena kita ini malu tidak bisa membantu mereka dengan cara maksimal.
kita merasa bahwa yang kita lakukan ini gak sebanding dengan apa yang mereka korbankan untuk membela bumi Palestina. Tapi kemudian kita menangis lagi. Menangisnya karena kita bingung apakah kita bisa menggantikan posisi mereka. Kita tuh antara kita iba, kasihan, malu, bingung, bercampur aduk jadi satu. Ya enggak teman-teman semuanya. Kasihan itu level paling rendah untuk membela Palestina. Dan biasanya orang kasihan tuh karena lihat foto, lihat gambar, lihat video aja. Itu wajar. Tapi teman-teman semuanya, teman-teman kita di Palestina itu, sebagaimana saya tulis di postingan terbaru di Negara Hamas, orang Palestina itu tuh susah, sulit, tapi tidak mau dikasihani. Mereka itu mendefinisikan diri mereka sebagai wakil kita di sana. Duta umat Islam di pelataran Masjid Al-Aqsa yang mewakili kita mempertahankan setiap jengkal masjid suci itu. Mereka, teman-temanku, bisa saja hijrah ke tempat lain. Mereka bisa pindah ke negara lain. Namun, ketika ditanya mengapa mereka tidak mau pindah, salah satu di antara mereka akan menjawab, dan memang pernah menjawab seperti ini. Kami sebenarnya bisa pindah ke tempat lain. Namun ketahuilah bahwa debu yang ada di pelataran Masjid Al-Aqsa lebih mahal daripada darah dan jiwa kami. Kami di sini mewakili kalian. Kami di sini menjadi duta bagi kalian. Kalau saja Al-Aqsa tidak ada yang menjaga, maka dosa besar melanda seluruh umat Islam di seluruh dunia. Maka teman-teman, ketika kalian lihat ada yang ditembaki, ada yang ditangkap, ingat satu hal penting. Mereka di sana bukan untuk dikasihani. Justru mereka itu kasihan sama kita kadang-kadang. Mereka yang kasihan sama kita. Kasihan sama orang Islam yang nggak peduli sama Palestina. Kasihan sama orang Islam yang nggak peduli sama Al-Aqsa. Kenapa kasihan? Takutnya kita nggak kebagian pahalanya. Kita nggak kebagian barokahnya. La haula wa la quwata illa billah. Maka ketika kita memutuskan buat hadir di sini, sebagaimana kata Mas Fares tadi, dan teman-teman yang memberi sambutan, kita ini di sini untuk mengumumkan dan mendeklarasikan kepada orang-orang, kepada dunia, bahwa kita tidak mau diam, kita tidak mau berpangku tangan, kita mau peduli. Meskipun dimulai dari Zoom meeting ini. Ya, teman-teman semuanya, pada kesempatan malam hari ini, selama beberapa puluh menit, kita akan sama-sama sharing tentang keadaan Palestina secara umum, Masjid Al-Aqsa secara khusus, dan banyak hal. Saya akan mencoba untuk mengambil fragmen-fragmen yang dari materi yang sangat banyak, saya ringkas menjadi satu slide di malam ini. Karena Palestina itu, teman-teman semuanya, ada sebuah ilmu namanya Al-Ma'arif Al-Maqdisiyah. Artinya pengetahuan kepalestinaan. Pengetahuan kepalestinaan ini, teman-teman, itu kalau dijadiin mata kuliah, bisa puluhan SKS. Panjang banget. Saya aja ikut sekolah kepalestinaan, pernah ada sepekan, dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam non-stop setiap harinya. Buku-buku yang saya wajib baca ada 140 buku. Dan beberapa puluh slide untuk kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan ini adalah kita akan mengharmonikan ya, apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi di masa lalu, dan apa yang akan terjadi di masa depan tentang Palestina. Nah, oke teman-teman, sebelumnya saya ingin mengecek dulu, biar kita nggak ngantuk ya, pemahaman kita tentang Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Pertama, Masjid Al-Aqsa ada di kota Gaza. Benar atau salah? Karena sebagian besar orang menganggap jawabnya kurang tepat. Sebagian besar orang jawabnya kurang tepat. Bisa dijawab di chat, teman-teman. Masjid Al-Aqsa ada di kota Gaza, benar atau salah? Oke, kita lihat jawabannya.
Salah. Iya. Salah ya. Yang benar di kota apa, teman-teman? Masjid Al-Aqsa ada di kota apa? Betul. Dari Kak Sabila di Yerusalem alias Baitul Maqdis alias Al-Quds ya. Namanya ada banyak ya. Semuanya benar. Masjid Al-Aqsa dibangun di masa Umar bin Khattab. Sebelumnya adalah kuil Yahudi. Benar atau salah? Salah. Oke, kita lihat dulu. Masjid Al-Aqsa itu baru dibangun di masa Umar. Sebelumnya adalah kuil Yahudi. Oke, ini mulai terbagi dua nih. Ya. Mulai terbagi dua. Jawabannya adalah salah. Karena Masjid Al-Aqsa itu sudah ada bahkan sejak zaman Nabiullah. Dikatakan, kata Ibnu Hajar, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adamlah yang membangun Masjid Al-Aqsa. Kemudian direkonstruksi di masa Nabi Ibrahim. Kemudian dipugar lagi dan diperbagus di masa Nabi Sulaiman. Kemudian dibangun ulang di masa Nabi Yakub. Nabi Yakub dulu ya, baru Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Kemudian dijaga oleh Nabi Zakaria. Bahkan Ibunda Maryam. Teman-teman kenal Ibunda Maryam? Tahu ya? Ibunda Maryam itu termasuk aktivis penjaga Masjid Al-Aqsa. Ibunya Nabi Isa alaihi salam. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan Rasul Isra Mi'raj, itu namanya sudah Masjid Al-Aqsa. Lihat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid Al-Aqsa. Bahkan ketika Rasul Isra Mi'raj udah masjid. Jadi ketika ada yang bilang sebelumnya kuil Yahudi, Al-Aqsa baru dibangun Umar, itu adalah kesalahan dalam membaca berita. Iya, bangunan yang sekarang kamu lihat, itu tuh ada beberapa yang dibangun di masa Umar. Tapi Al-Aqsa itu sendiri sebenarnya komplek masjid yang sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan Al-Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Yang pertama adalah Ka'bah, yang kedua adalah Masjid Al-Aqsa. Jarak pembangunan dua masjid ini 40 tahun. Siapa yang baru tahu? Sama sekali, dia tsani masjid bunya fil ardh. Masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Oke, Palestina ada di wilayah Syam. Wilayah Syam hari ini terbagi menjadi 4 negara, Yordania, Suriah, Palestina, dan Lebanon. Benar atau salah? Oke, sudah ada yang menjawab. Langsung ya. Oke, jawabannya adalah benar. Syam itu sekarang ada 4 negara. Ada yang mengatakan sebagian dari Mesir, Sinai masuk di wilayah Syam. Mengapa teman-teman perlu tahu? Syam itu adalah salah satu wilayah yang Rasul sering banget nyebutin wilayah itu. Rasul pernah berdoa, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berkahi Yaman kami dan berkahi Syam kami. Di akhir zaman juga banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan peristiwa akhir zaman akan banyak sekali terjadi di wilayah Syam. Maka teman-teman perlu banget tahu ini, bahwa Palestina adalah part dari wilayah Syam yang sangat penting ini. Oke, semua pemeluk agama samawi, Muslim, Nasrani, Yahudi, berhak untuk tinggal dan hidup damai di Palestina. Benar atau salah? Ini soal untuk menguji pemahaman kita tentang siapa yang paling berhak untuk tinggal di Palestina. Siapa yang paling berhak? Apakah semuanya berhak? Betul. Jawaban teman-teman, betul. Benar. Karena teman-teman semuanya, kalau ada sebagian Muslim yang bilang, yang berhak hanya Muslim, Yahudi nggak boleh, Nasrani nggak boleh, salah.
itu sama aja dia mikir kayak Zionis. Sekarang ini yang menjadi kesalahan fatal Zionis adalah karena mereka itu pengen menang sendiri. Tidak boleh ada orang Nasrani yang tinggal di Palestina tidak memberikan ruang yang layak untuk kaum muslimin dan orang Kristen untuk tinggal di Palestina. Bahkan kata Bang Arya Sandiyuda, pernah beliau melihat sebuah video bahwa teman-teman Kristen kita di Palestina itu justru malah dilupakan dan tidak dipedulikan teman-teman Kristen mereka. Yang peduli sama Kristen Palestina justru adalah kaum muslimin yang ada di Palestina. Itu teman-teman semuanya. Terakhir, sebelum saya masuk materi, Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang berkubah abu-abu saja. Benar atau salah? Ini untuk melihat yang saya ajak ngomong ini sudah next level atau belum. Karena saya pernah ngomong panjang-panjang, ternyata orang yang saya ajak ngomong itu masih belum tahu Al-Aqsa yang mana, itu gimana. Saya ngajak ngomong orang panjang-panjang, tapi malah mereka meyakini Al-Aqsa itu ada di kota Gaza, itu gimana. Jadi percuma saya ngomong panjang kalau ternyata orang belum paham. Ternyata teman-teman, Al-Aqsa itu bukan hanya yang abu-abu saja. Saya nanya, yang di belakang saya, virtual background saya nih, yang kubah emas, ini Al-Aqsa atau bukan? Termasuk. Aha, jawabannya cerdas. Termasuk. Termasuk itu, ya, bagian dari Al-Aqsa. Alhamdulillah udah cerdas. Kita sudah naik kelas, teman-teman semuanya. Karena dia bilang, Al-Aqsa itu bukan yang emas, itu adalah konspirasi Wahyudi untuk membuat kita lalai pada yang abu-abu. Yahudi ya, bukan Wahyudi ya. Ada yang bilang, Al-Aqsa itu yang abu-abu, jangan tertipu dengan yang emas. Semuanya Al-Aqsa, teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita akan membahas keadaan yang terkini. Ya, sudah, kalau keadaan terkini saya nggak mau panjang-panjang, karena teman-teman bisa langsung melihat di media sosial. Saya kasih beberapa pilihan, bisa teman-teman lihat di saya itu ya, Palinfoar, kemudian sebentar, ini kok macet. Saya nggak bisa ngetik ini. Bisa di Palestina Info, kemudian ada di Sahabat Al-Aqsa, bisa juga di Smart Satu Tujuan, bagus banget tuh di Instagramnya, bisa juga di ACT, bisa juga di Bang Abdillah Onim, bisa juga ke Muhammad Hussein Gaza, insya Allah infonya kredibel. Ya, karena sekarang urusan saya sama teman-teman bukan pada informasi terkini. Seharusnya tanpa dikasih tahu pun teman-teman cari tahu. Harusnya udah next level, teman-teman. Jangan didulang kalau kata orang Jawa, jangan disuapin. Kalau mau kondisi terkini, teman-teman harus cari sendiri. Yang akan saya bawakan pada malam hari ini, apa teman-teman, adalah pemahaman, sudut pandang. Ya. Nah, ini insya Allah udah tahu, dan bahkan Bapak Presiden Erdogan sudah ada video viral yang menggambarkan tentang penyusutan wilayah Palestina dari tahun ke tahun. Teman-teman juga insya Allah sudah paham bahwa ada pemukiman ilegal di Israel. Israel itu sedang melakukan Yahudisasi di wilayah Palestina. Awalnya mereka wilayahnya yang warna biru itu, tapi lama-lama mereka membangun pemukiman ilegal. Ada beberapa cara. Cara pertama, mereka menyulitkan dan membuat undang-undang yang mempersusah orang Palestina buat tinggal di Yerusalem. Caranya, oke, saya coba kasih contoh. Satu, orang Yerusalem, Muslim, yang menikah dengan orang non-Yerusalem, undang-undangnya harus pindah ke tempat yang bukan Yerusalem. Yang kedua, ada banyak cara orang Israel menawarkan untuk membeli rumah orang Palestina dengan biaya yang sangat tinggi. Ini tawaran halus. Mereka bilang, saya akan biayain Anda pindah rumah dari Yerusalem, pindah dari Baitul Maqdis, saya biayai Anda.
saya berikan uang yang banyak, asalkan rumah Anda buat saya. Itu cara halus. Cara yang ketiga, cara yang paling masif terjadi adalah tidak mengakui kepemilikan tanah orang-orang Palestina hanya karena tidak punya surat tanah. Termasuk yang cukup terbaru adalah yang ada di Sheikh Jarrah, yang menjadi awal mula konflik agresi Israel yang mengerikan. Mereka memperebutkan wilayah Sheikh Jarrah yang ada di utara Baitul Maqdis, utara Masjid Al-Aqsa, karena wilayah itu sangat strategis. Orang-orang Palestina yang ada di Sheikh Jarrah, mereka sakiti dan mereka blokade, mereka ambil alih. Secara hukum, mereka ingin mempermainkan orang Palestina sehingga mereka hengkang dari Sheikh Jarrah. Padahal sejarah Sheikh Jarrah ini dulu pemerintah Yordania lah yang memberikan tanah ini kepada beberapa keluarga Palestina. Orang Palestina punya hak di situ. Tapi karena dokumen-dokumen, ya, Israel mainnya di situ. Mereka mencoba segala cara. Kalau nggak bisa cara halus, cara undang-undang, nggak bisa cara undang-undang, cara agresif, semua cara mereka coba untuk meyahudisasi Baitul Maqdis. Apa tuh yahudisasi? Bahasa Arabnya tahwid. Tahwid. Banyak cara. Tahwid ini bisa dengan yang paling receh, ya, mengubah pelang-pelang yang ada di Palestina, di Baitul Maqdis, dari bahasa Arab menjadi bahasa Ibrani. Kemudian menggusur pemakaman-pemakaman Muslim di Baitul Maqdis dan menggantinya dengan taman bermain atau pemakaman orang-orang Yahudi. Ketika orang Yahudi datang ke Palestina, mereka itu membawa tulang belulang nenek moyang mereka di Eropa untuk dikuburkan di Palestina, menggusur pemakaman kaum Muslimin. Supaya apa? Supaya orang-orang, turis-turis, ketika masuk ke Baitul Maqdis, mereka ngira, oh benar, berarti orang Yahudi memang punya sejarah di sini. Itu buktinya pemakaman-pemakamannya isinya orang-orang Yahudi. Pemakaman Muslimnya nggak ada. Berarti memang benar Baitul Maqdis milik Israel. Itu mind-blowing yang mereka ciptakan dengan adanya tahwid ini, alias Yahudisasi Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Beberapa gerbang di Al-Aqsa juga sudah dihias dengan ornamen-ornamen ala-ala Yahudi. Beberapa tempat mereka mengklaim beberapa masjid sebagai peninggalan Nabi Daud. Mereka buat simbol bintang David, kemudian mereka mengira dan memaksakan kepada wartawan dan media bahwa masjid ini, wilayah ini, tempat ini adalah peninggalan kerajaan Israel. Padahal teman-teman semuanya dusta. Ya, Masya Allah. Nah, di saat yang sama, beberapa kaum muslimin juga malah menggembosi perjuangan Palestina. Gambar ini adalah orang Israel yang dengan bangganya mengabarkan bahwa mereka ini bisa sudah terang-terangan dan sangat mudah untuk datang ke Abu Dhabi, ke beberapa negara Arab, karena sedih sekali dan konyol sekali beberapa teman-teman muslim kita malah memilih tatbi' atau normalisasi hubungan dengan Israel. Bendera Zionis itu menghiasi banyak jalan di beberapa negara Arab. Sudah ada Uni Emirat, ada Bahrain, ada Sudan, ada Mesir juga, kemudian mau menyusul. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Semoga kita nggak ikut-ikutan, teman-teman semuanya. Ya. Nah, berita hari ini nih, saya bacain beberapa. Serdadu Zionis bubarkan unjuk rasa di Al-Birah. 1 warga gugur, 46 terluka diterjang peluru. Ada Zionis gembur tepi barat. Nanti akan saya coba tanya ke teman-teman, kamu tahu nggak bedanya tepi barat sama Gaza itu apa? Ada 4 warga syahid, 200-an terluka. Ada penutupan perlintasan dari Rafah ke Gaza. Karena, Masya Allah teman-teman semuanya, beberapa teman-teman muslim kita, beberapa negara Arab, malah mempersulit teman-teman yang Gaza untuk berobat. Ya, pedih sekali. Sulit sekali keadaannya.
Update hari ini lebih dari 107.000 warga Gaza mengungsi. 44.000 di tempat penampungan. Kerugian material 10 hari agresi 322 juta dolar. Silakan cek sendiri berapa miliar atau triliun rupiah tuh. 1.000 rumah hancur, 13.000 unit rusak sedang. Itu teman-teman kita keadaannya di Gaza. Nah, teman-teman semuanya, berita hari ini bagi orang biasa hanya akan menjadi peristiwa. Bagi orang bodoh hanya akan menjadi bahan nyinyir. Namun bagi orang cerdas adalah bahan untuk tadabbur. Ya, jangan sampai kita menjadi orang biasa yang hanya menerima berita-berita tadi sebatas info-info angka yang masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri sambil berkata, oh jadi update-nya begitu, tanpa kemudian memaknainya dan mentadaburi keadaan ini. Al-Aqsa fi khatar. Masjid Al-Aqsa dalam keadaan berbahaya. Palestina sampai sekarang dalam keadaan berbahaya. Dan bagi teman-teman yang masih ada tanda tanya besar di kepala dan hati kamu, kenapa sih Palestina begitu penting? Kenapa nggak tempat lain? Kenapa? Kita akan jawab sama-sama malam ini, supaya hati kita tenang, itminan, mutmainnah. Berjuangnya tuh bukan karena kasihan. Itu perjuangan tangga yang paling rendah, teman-teman semuanya. Kalau berjuang karena kasihan, gampang hilangnya, gampang lupanya. Tapi kalau berjuang karena ilmu, berjuang karena rasa ukhuwah, berjuang karena pengetahuan, berjuang karena paham bahwa ini adalah permasalahan sangat penting, kamu tanpa ada media yang update, tanpa ada yang membahas pun, kamu akan tetap terus menyuarakan tentang Palestina. Sebagaimana teman-teman tadi, alhamdulillah sudah menjawab tes pretest tadi. Al-Aqsa itu adalah nama bagi semua bangunan yang ada di dalam pagar. Pagarnya yang mana sih, Bang? Gitu kan? Pagarnya tuh yang ini, teman-teman semuanya ya. Yang saya kasih arsir biru. Mungkin kelihatan. Nah, ini pagar ini sebesar seluas 14,4 hektar. Dan para ulama memang bilang Al-Aqsa itu memang komplek yang sebagian besar wilayahnya itu nggak beratap. Yang beratap cuma dikit kan, coba lihat teman-teman semuanya. Yang beratap cuma dikit, ada 7 aja tuh. Yang dipakai juga paling cuma 1 dan 2 yang paling sering. Jami Al-Qibli dan Masjid Qubbatus Sakhrah. Sementara orang-orang kalau mau sholat ya di halamannya, namun tetap dapat pahalanya. Sama kayak kamu sholat di halaman Nabawi. Selama kamu belum keluar dari pagar Nabawi, kamu tetap dapat pahala 1000-nya. Teman-teman semuanya. Sama kayak kamu sholat di Masjidil Haram. Selama kamu ada di kota Mekah dan ada di batas haram, meskipun kamu nggak di Masjidil Haramnya, kamu di hotel, kamu di depan toko, sholat menghadap ke Ka'bah, kamu tetap dapat pahala 100.000-nya selama kamu ada di dalam batas haramnya, batas kesucian masjidnya. Begitu pula yang sholat di Masjid Al-Aqsa. Bukan hanya yang ada di dalamnya saja yang dapat pahala, tapi yang di halamannya, yang di bawah rindang pohonnya juga mendapatkan pahala 500 kali sholat. Ada yang mengatakan 1000 kali sholat. Tuh teman-teman semuanya. Nah, Islami yaitu Filistin. Mengapa kita perlu membantu membela Palestina? Karena dia adalah juz'un min aqidatina. Sebagian dari akidah kita. Sepotong dari keyakinan kita. Potongan itu, potongan yang penting. Sangat penting. Bahkan dia relate banget sama apa yang kita baca di surat Al-Fatihah ayat terakhir. Ketika kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ada yang bisa mengartikan? Ada yang masih ingat artinya apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin.
Kan awalnya adalah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau benci. Waladhdallin, dan juga bukan jalan orang yang tersesat. Pertanyaan saya ke teman-teman semuanya, selama ribuan kali kita membaca Al-Fatihah, menurutmu yang dimaksud dengan al-maghdub itu siapa sih? Yang dimaksud sebagai kaum yang Allah benci itu siapa sih? Tes. Siapa teman-teman semuanya? Ala wahum, siapa mereka? Mereka adalah al-Yahud, Yahudi, teman-teman semuanya. Yang dimaksud dalam banyak tafsir sebagai al-maghdub adalah Yahudi, orang-orang yang dibenci. Kenapa mereka dibenci? Kenapa Allah benci pada Yahudi? Kenapa? Karena Yahudi itu li'annahum ya'lamun walakinnahum la ya'malun. Mereka tahu benar itu yang mana. Mereka paham Rasul itu membawa kebenaran, Nabi Muhammad. Tapi pengetahuan mereka tidak membuat mereka beramal. Kenapa? Karena sombong, karena gengsi, karena angkuh. Yahudi itu sifatnya banyak dalam Al-Quran. Banyak. Mereka mengubah isi kitab suci, mereka membunuh para nabi, mereka mengejek Allah, mereka merendahkan Tuhan, mereka merendahkan nabi, Masya Allah. Kriminalnya Yahudi itu nggak tanggung-tanggung, dan teman-teman semuanya, kaum yang dibenci oleh Allah ini sedang mencoba untuk meruntuhkan masjid kalian. Kaki mereka sedang mempermainkan Masjid Al-Aqsa. Bayangkan. Ini berarti sebuah, apa ya, bayangin kalau masjid perumahan kamu, masjid rumah kamu mau sholat di situ, pas sampai ke gerbang ada orang asing memakai senapan, kemudian menodongkan senapannya ke arah kamu, kemudian menembak kamu. Mereka masuk tanpa melepas sepatunya, ya, membakar sajadah, menghancurkan tiang-tiang masjid, kemudian merobohkan masjid tersebut. Perasaanmu gimana, teman-teman, kira-kira? Perasaanmu gimana kalau ada masjid di desamu yang digituin? Saya kira kita satu rasa, marah, sedih, ingin melawan. Itu padahal masjid di desa kita, masjid di perumahan kita. Maka apa yang terjadi kalau itu terjadi di Masjid Al-Aqsa? Masjid yang dibangun oleh para nabi, dan bahkan pelataran di masjid itu pernah menjadi saksi kening Nabi Muhammad SAW bersujud di malam Isra dan Mi'raj. Dan pada hari ini masjid itu dinistakan. Maka teman-teman semuanya, kalau masih bodoh amat sama Masjid Al-Aqsa, itu nggak tahu ya, nggak tahu dah, saya nggak tahu di mana keimanannya, di mana nggak tahu saya ada. Pusing. Palestina, teman-teman semuanya, disebut oleh beberapa ulama, salah satunya Dr. Ali Muhammad Al-Muqbil, sebagai, dengan kalimatnya ya, Filistin man hakamaha hakamat dunia. Palestina, siapa yang menguasainya, maka dia akan menguasai dunia. Karena Palestina memang memiliki tempat yang sangat strategis. Sangat strategis, teman-teman semuanya. Nah, ini dia, Palestina. Kalau kamu pengen mikir ukurannya segede apa, ya, teman-teman semuanya, Palestina itu nggak sampai wilayah Jawa Barat. Bahkan mungkin kalau teman-teman di Medan, di Sumatera, ya, jauh banget. Palestina sama Sumatera, gedean Sumatera kemana-mana. Kalau saya pernah ngitung, Palestina itu 2/3-nya Jawa Barat.
Dan Gaza itu adalah satu wilayah Palestina, nanti akan kita jelaskan, saya jelaskan sedikit ada petanya. Gaza itu wilayah Palestina yang sampai sekarang menjadi markas pertahanan pejuang di Palestina. Satu-satunya wilayah yang nggak dimasuki oleh Zionis Israel. Luasnya berapa, Bang? Luas Gaza itu setengah dari DKI Jakarta. Kira-kira setengah atau 2/3 dari luas DKI Jakarta. Emang nggak luas, teman-teman semuanya. Palestina itu nggak luas. Tapi pernahkah kamu mikir, kenapa sih? Kenapa permasalahan ini begitu panjang? Kenapa Zionis itu pengen banget, ngebet banget untuk menguasain Palestina? Padahal mereka itu sebelumnya diberi pilihan buat tinggal di Brasil, di Uganda, di Argentina. Luas banget. Tapi kok pengen banget ngebet di Palestina? Dan mengapa sih orang Palestina nggak mau keluar? Kenapa mereka mau stay, survive di situ? Kenapa? Pernah nggak kamu nanya kayak gitu? Pernah nggak tersirat di pikir kita, kenapa harus di Palestina? Teman-teman semuanya. Lianna fiha al-Masjid al-Aqsa. Karena di situ ada Masjid al-Aqsa. Zionis sangat ingin menguasai Palestina karena mereka meyakini bahwa orang-orang Yahudi itu harus kembali semuanya ke sana, dan mereka masih menganggap bahwa Palestina bagi mereka adalah tanah yang dijanjikan, the promised land. Tanah yang dijanjikan, al-ardul mau'udah. Mereka mengira dengan semua Yahudi datang ke sana, membangun negara di sana, itu merupakan akhir happy ending bagi mereka. Dan hanya bagi mereka. Orang Muslim hengkang, orang Arab hengkang, Nasrani harus pergi. Negara Israel hanya bagi orang-orang Yahudi, yang mereka anggap orang Yahudi itu adalah Asy'abul Mukhtar, bangsa pilihan Tuhan, teman-teman semuanya. Bangsa pilihan Tuhan. Kamu cek di Tauratnya, dan saya udah beberapa kali membahas ini dengan dosen-dosen di Madinah, emang fix dikonfirm bahwa orang Yahudi itu menganggap bangsa selain Yahudi itu memang bangsa hamba, bangsa budak, yang harus mengabdi kepada Zionis. Maka bagi mereka, teman-teman semuanya, bagi mereka, membunuh orang-orang selain Yahudi itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Sesuatu yang nggak perlu pakai hati, nggak perlu mikir, bunuh-bunuh aja. Karena mereka berpandangan seperti ini. Kalau ada orang yang membunuh Yahudi, maka mereka seakan-akan sedang membunuh satu dunia. Dan jika ada orang Yahudi, orang Zionis, yang membunuh orang Muslim demi keselamatannya, maka dia sedang menyelamatkan dunia. Itu paradigma yang mereka yakini. Ini Masjid Al-Aqsa, tampak dekatnya dengan kubah emasnya. Nah, Gaza tuh di mana? Ya, Palestina, teman-teman semuanya, ya segitu aja, dan Gaza yang saya kasih titik merah itu, kecil kan? Yang Gaza yang tepi barat yang mana? Tepi barat yang saya arsir dengan biru. Kelihatan teman-teman semuanya? Gaza yang merah, tepi barat yang biru. Masjid Al-Aqsa yang di titik merah atau yang di titik biru? Tadi kan kamu udah jawab, Al-Aqsa itu bukan di kota Gaza. Nah, dia di titik merah atau di titik biru? Dia ada di zona yang berwarna biru itu, di West Bank. Tapi barat alias bahasa Inggrisnya West Bank, bahasa Arabnya Al-Dhufah Al-Gharbiyah. Wilayah yang sedang dianeksasi dan dibangun pemukiman ilegal oleh Israel itu tepi barat. Ya, teman-teman semuanya. Sementara wilayah yang sedang diserang sekarang, 10 hari agresi yang tadi saya sebutkan itu ada di wilayah merah. Nah, Palestina secara umum yang mana? Yang saya arsir dengan
warna hijau. Ini Palestina secara umum ya. Dari mulai utaranya sampai ke selatannya. Inilah Palestina. Kalau kamu lihat sekilas kayak belati, teman-teman semuanya ya. Inilah Palestina. Utaranya berbatasan dengan Lebanon, selatannya berbatasan dengan Mesir, Yordan, dan juga Saudi Arabia. Nah, kita akan membahas beberapa faktor mengapa kita butuh untuk membela Ardu Filistin, tanah Palestina. Saya akan mulai dari poin ini. Karena Palestina, teman-teman semuanya, adalah Ardul Anbiya wal Mursalin. Siapa yang pernah dengar negeri para nabi? Istilah itu biasanya merujuk kepada negara yang ada sungai Nilnya kebanyakan. Apa itu negara? Mesir. Sebutan negeri para nabi itu lebih dikenal orang ketika membahas tentang Mesir. Pertanyaannya adalah, apakah Mesir saja, teman-teman semuanya, yang disebut sebagai negeri para nabi? Kenyataannya, teman-temanku semua, justru lebih banyak nabi dan rasul yang diutus di Palestina. Bahkan saya sudah dibilang, nabi yang diutus di Palestina itu lebih banyak dibanding nabi yang diutus di Jazirah Arab. Kenal dengan 25 nabi dan rasul? Bagaimana kalau saya katakan, sebagian besar dari 25 nabi dan rasul itu diutus di Palestina, hidup di Palestina, dan wafat di Palestina. Yang merah itu adalah nabi yang pernah ke Palestina. Sebagiannya wafat di Palestina. Yang pernah wafat, saya kasih tanda. Yang wafat dan dimakamkan di Palestina, Nabi Ibrahim. Pertama, ini salah ya, dead in Palestine, beliau wafat di Palestina. Nabi Yakub, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Ini dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, banyak. Nabi-nabi ini, dalam beberapa kitab disebutkan, nabi-nabi ini wafat dan dimakamkan di Palestina. Bahkan khusus untuk Nabi Musa, ada hadis yang cukup detail, yang mengabarkan bahwa, ini hadis riwayat Bukhari, makam Nabi Musa, itu dari Masjid Al-Aqsa, jaraknya hanya selempar batu. Itu teman-teman semuanya. Bayangkan di sebuah negeri yang tidak lebih besar dari Jawa Barat, ada puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan nabi yang diutus di situ. Menunjukkan betapa mulianya negeri itu. Teman-teman semuanya. Kamu tahu nggak ketika Nabi Lut itu diselamatkan Allah dari kaumnya? Kan kaumnya kan diazab ya, kaum Sodom dan Gomorrah. Nabi Lut kan diperintahkan Allah untuk pergi kan? Teman-teman semuanya, pertanyaan saya, Nabi Lut diperintah buat pergi kemana? Ke daerah apa? Daerah yang selamat itu di mana? Daerah yang berkah itu di mana? Daerah yang bisa membuat aman Nabi Lut dari azab yang Allah berikan ke kaum itu daerah mana? Jawabannya adalah Palestina. Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Ibnu Abbas berkata, Baitul Maqdis, Al-Masjidul Aqsa, dibangun oleh para nabi, dijadikan rumah oleh para nabi, dan tidak ada satupun hasta di Masjid Al-Aqsa serta Baitul Maqdis, kecuali telah menjadi tempat sholatnya seorang nabi atau tempat berdirinya para malaikat. Muhim, penting, sangat penting teman-teman semuanya. Berlebihankah ketika saya bilang Palestina adalah sepotong penting akidah kita? Oh, nggak berlebihan, itu penting sekali teman-teman. Karena 25 nabi dan rasul yang kamu tahu, ya kan? Sebagian besarnya lahir, hidup, dan wafat
di Palestina. Poin kedua adalah Al-Ardul Muqaddasah. Palestina digambarkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai negeri yang disucikan. Nabi Musa menggambarkannya dengan perintah beliau pada Bani Israel, ya qaumi dkhulul ardul muqaddasah allati kataballahu lakum, wahai kaumku Bani Israel, masuklah ke tanah suci yang telah Allah tentukan buatmu. Jadi teman-teman, ini memang nyatanya begini. Faktanya Bani Israel itu pernah dijanjikan tanah Palestina. Ini ya, bagi yang belum tahu. Faktanya Bani Israel memang pernah dijanjikan tanah Palestina. Tapi pertanyaannya teman-teman, kamu tahu nggak kelanjutan dari Al-Maidah ini? Di ayat yang ke-23 dan 24. Apa jawaban Bani Israel ketika Nabi Musa nyuruh mereka untuk masuk ke Baitul Maqdis? Apa jawaban mereka? Mereka malah ngeyel. Mereka nggak mau masuk. Mereka pengecut, coward. Dan berkata pada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila. Anda saja, wahai Nabi Musa, dan Tuhan Anda berangkat berdua. Perangilah dan masuklah ke sana, kami akan duduk-duduk saja di sini. Maka teman-teman semuanya, karena ulah mereka sendiri, Palestina diharamkan untuk mereka. Karena mereka ingkar dan tidak mau berjuang untuk masuk ke Palestina. Nah, bicara tentang masa depan, Palestina juga akan menjadi negeri akhir zaman. Karena Dajjal akan dibunuh di situ, Ya'juj dan Ma'juj akan, ketika mereka keluar dari persembunyian mereka, entah temboknya di mana, mereka akan berkumpul di Danau Tiberias yang ada di utara Palestina, akan meminum air danau itu sampai airnya habis. Kemudian perang akhir zaman akan terjadi juga di Palestina. Banyak sekali kejadian-kejadian akhir zaman yang terjadi di situ. Siapa yang akan membunuh Dajjal? Yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Di mana Dajjal dibunuh, bahkan sudah ada tempatnya sekarang. Ada sebuah kota di Palestina namanya kota Lud. Lud. Dajjal akan dibunuh di gerbang kota Lud di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Kapannya kita nggak tahu. Palestina disebut sebagai juga Ardul Masjidil Aqsa wal Isra wal Mi'raj. Satu-satunya masjid yang digandengkan Allah dengan Masjidil Haram di Al-Quran bukanlah Masjid Nabawi, melainkan Masjid Al-Aqsa. Saya juga pernah menulis ada 17 persamaan antara Masjidul Haram dan Masjid Al-Aqsa yang insya Allah akan saya cari lagi filenya untuk saya posting, entah mungkin di Gen Saladin atau di Tumblr nanti. Bisa teman-teman baca insya Allah dalam waktu dekat ini. Yang jelas, teman-teman semuanya, tidak ada masjid yang disebut oleh Al-Quran kecuali 2 masjid ini. Yang satu di Mekah, yang satu di Palestina. By the way, teman-teman, izinkan saya bertanya, apa sih arti dari Al-Aqsa? Saya pengen teman-teman bisa menjawab mungkin di kolom chat. Siapa yang pernah mendengar arti dari Al-Aqsa itu apa? Saya kasih pilihan. A. Mulia. B. Indah. C. Jauh. A. Mulia. B. Indah. C. Jauh. Oke, ini teman-teman memang sudah next level ya, teman-teman ternyata ya. Jawabannya benar. Apa pada ngikutin kuis Gensa nih? Ya? Jawabannya adalah bermakna terjauh. Kenapa dia disebut jauh? Karena dibanding
kan ada 3 masjid yang perlu diziarahi, penting diziarahi kata Rasul. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Al-Aqsa. Nah, di antara 3 masjid ini, yang paling jauh itu adalah Masjid Al-Aqsa. Itu salah satu alasan mengapa dia disebut sebagai Al-Aqsa. Karena dibanding Nabawi sama Masjidil Haram, Al-Aqsa itu yang paling jauh. Yang kedua, dinamakan Al-Aqsa karena dia itu secara istilah jauh dari maksiat, jauh dari noda, jauh dari keburukan. Itulah mengapa dia disebut sebagai Al-Masjidul Aqsa. Begitu teman-teman semuanya. Ada juga ulama yang luar biasa mengatakan seperti ini. Sekarang saya nanya nih teman-teman, saya ngetes di pemahaman teman-teman. Menurut kamu Allah itu maha kuasa nggak untuk menaikkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram langsung ke langit tanpa ke Masjid Al-Aqsa? Bisa nggak? Oh, jelas bisa lah, ya. Li'anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah maha bisa, Allah maha kuasa teman-teman semuanya. Bisa dong dari Ka'bah langsung ke langit, nggak usah sudut siku-siku dari Ka'bah ke Al-Aqsa langsung terus ke langit. Bisa. Tapi teman-teman, ada sebuah hikmah luar biasa. Mengapa Allah itu memperjalankan Nabi ke Al-Aqsa dulu, baru ke langit? Ada beberapa ulama yang mengatakan li'annal aqsa miftahul ardi wa bawabatus sama. Al-Aqsa itu adalah kuncinya bumi dan gerbangnya langit. Itulah mengapa Nabi Isa diangkat ke langit di Palestina. Rasulullah diangkat ke langit di Palestina. Dan nanti akan saya sampaikan juga malaikat Israfil menurut beberapa tafsir akan meniupkan sangkakala hari kiamat juga dari langit Palestina. Ini serius teman-teman semuanya. Serius. Dan bikin merinding memang. Oke, kita lanjutkan. Gak akan lama lagi. Inilah pemandangan Masjid Al-Aqsa ketika musim salju. Ya, Palestina iklimnya termasuk iklim ada musim saljunya, teman-teman semua. Dan dia indah sekali ketika musim salju. Indah dari luar, tapi melihat keadaan teman-teman kita di Palestina ketika musim dingin, itu kedinginan. Makanya banyak sekali NGO Indonesia yang ketika musim dingin selalu mengirimkan selimut dan jaket. Karena musim dingin di Palestina bisa sampai 5 hingga -5 derajat. La haula wala quwata illa billah. Nah, indah sekali. Sampai-sampai ada ulama yang bilang, kalau Ka'bah itu dikaruniai kemuliaan, maka Al-Aqsa itu dikaruniai istimewa khusus, yaitu keindahan. Nah, oke, saya lanjut langsung ya. Nah, Ardul Islam. Tadi di pretest kan saya nanya ketika ada statement Masjid Al-Aqsa dibangun di masa Khalifah Umar. Sebelumnya adalah kuil Yahudi. Kenapa bisa ada orang mikir itu kuil Yahudi, teman-teman semuanya? Karena mereka mengira argumentasinya begini, karena dulu Nabi Sulaiman membangun kuil untuk umat Yahudi. Pertanyaan saya, statement itu benar atau salah? Nabi Sulaiman membangun kuil untuk Yahudi. Itu yang jadi argumentasi Israel. Itu yang jadi argumentasi Zionis. Mereka mengira bahwa Al-Aqsa itu sebelumnya adalah apa? Solomon, tempel, haikal Sulaiman, kuil Sulaiman, tempat peribadatan Yahudi. Salah. Kenapa salah? Saya nanya ke teman-teman. Nabi Sulaiman itu Muslim atau Yahudi? Simpel aja saya nanya. Nabi Sulaiman itu Muslim atau Yahudi? Nah, oke. Beliau Muslim. Muslim itu
Buat kuil atau buat masjid? Muslim itu yang buat masjid, teman-teman semuanya. Dan banyak sekali hadis yang mengkonfirmasi bahwa ketika Nabi Sulaiman menjadi raja di Baitul Maqdis, di Palestina, yang beliau bangun itu masjid. Masjid Al-Aqsa maksudnya. Masjid Al-Aqsa di masa Nabi Sulaiman alaihi salam. Makanya saya bilang sejak awal, Masjid Al-Aqsa itu mengalami rekonstruksi berkali-kali. Makanya bangunan Al-Aqsa yang kamu lihat sekarang itu berbeda banget sama Al-Aqsa zaman Nabi Zakaria, zamannya Nabi Sulaiman, zaman Rasul, bahkan beda banget. Beda banget. Tapi kesamaannya apa? Kesamaannya adalah semua bangunan itu yang menjadi khas dari Al-Aqsa, ciri dari Al-Aqsa adalah pagar yang mengelilinginya. Komplek itu adalah komplek Masjid Al-Aqsa. Bangunan apapun yang didirikan di atasnya. Di masa Nabi siapapun. Dia adalah Masjid Al-Aqsa. Begitu loh teman-teman semuanya. Jadi, klaim Zionis Israel, bahwa mereka dulu punya kerajaan, Sulaiman, mereka berjaya di masa Raja David, Raja Daud. Saya nanya kemudian, itu mereka Muslim atau bukan? Nabi-nabi kita? Kita lebih berhak mewarisi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dibanding Zionis, teman-teman semuanya. Kita lebih berhak untuk itu. Sebagaimana dulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang Yahudi puasa Asyura sebagai mereka meneladani Nabi Musa. Rasul berkata pada kaum muslimin, sungguh kita ini lebih berhak untuk meneruskan dan mewarisi Nabi Musa alaihi salam dibanding mereka. Nabi-nabi itu muslim semua, jadi nggak ada nih argumentasi orang-orang Zionis bahwa mereka punya sejarah panjang di sana. Nenek moyang mereka muslim. Mereka lah yang mengubah ajaran Taurat. Mereka lah yang mengubah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian teman-teman semuanya, dia disebut sebagai mubarakatun lil alamin. Berkahnya Palestina tidak hanya untuk orang Palestina. Tidak hanya untuk orang Arab saja. Berkahnya Palestina adalah untuk lil alamin, seluruh alam semesta. Itulah mengapa Syekh Ali Muhammad Muqbil, ulama Palestina, pernah berkata, "Idza azzal aqsa azzal ummah, wa idza dhallal aqsa dhallal ummah." Ketika Al-Aqsa merdeka, merdekalah umat. Ketika terjajah Al-Aqsa, terjajahlah umat. Gak berlebihan ketika dikatakan Al-Aqsa itu adalah tolak ukur dan parameter keadaan umat. Kamu pengen lihat keadaan umat berjaya? Lihat Al-Aqsa berjaya enggak? Kamu pengen lihat Al-Aqsa ketika terjajah? Apa alasannya lihat Al-Aqsa terjajah enggak? Itu dia. Parameternya adalah Masjid Al-Aqsa. Karena berkahnya untuk seluruh alam. Begitu loh teman-teman semuanya. Sepenting itu loh. Seserius itu loh teman-teman semuanya. Nah, dan juga ini yang cukup serius, Ardul Qiyamah. Negeri tempat orang-orang, kalau kata Mas Fares tadi, tempat orang-orang untuk datang ke sana. Lebih serius saya akan katakan, Masjid Al-Aqsa itu, menurut beberapa tafsir, seperti tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabari, saya baru buka-buka, dan menemukan bahwa banyak sekali ayat, ayatnya cuma ini nih, sama hadis dari Bas bin Hakim, hadis dari Muawiyah, yang mengatakan, Palestina secara khusus, dan wilayah Syam secara umum, akan menjadi ardul mahsyari wal mansyar, tempat berkumpulnya orang-orang untuk dihisab amalnya. Ketika nanti kiamat selesai dan orang-orang dibangkitkan, orang-orang akan dihisab di
sana. Ada sahabat namanya Bas bin Hakim, dia berkata, wahai Rasul, kemana engkau memerintahkan kami untuk pergi? Rasul mengisyaratkan dengan tangannya, hahuna, menuju ke Syam, menuju ke Palestina. Kemudian Rasul bersabda, innakum mahsyuruna rijalan wa rukbanan wa mujrauna ala wujuhikum. Sesungguhnya nanti akan datang masanya, kamu akan digiring ke sana. Ada yang jalan kaki, ada yang mengendari sesuatu, ada yang diseret dengan mukanya. Rasul kemudian bersabda, wasatakunu fitan, akan datang zaman fitnah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza ta'muruna? Ya Allah, ketika zaman fitnah itu muncul, kemana engkau memerintahkan kami untuk bermukim? Rasul bersabda, alaikum bisyam. Kalian hendaknya bermukim di wilayah Syam. Karena ketika zaman fitnah merajalela, Syam akan menjadi negeri yang aman dari fitnah tersebut. Nah, menurut Ka'ab al-Ahbar dari tafsir Ibnu Katsir, malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala dari Sokhroh Baitul Maqdis. Apa tuh Sokhroh? Batu. Di mana batunya? Di bawah kubah yang berwarna emas. Wallahu a'lam bissawab. Gak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Namun Ka'ab al-Ahbar ini adalah orang yang sangat dihormati pendapatnya oleh para sahabat. Dan beliau mengatakan bahwa Israfil akan meniupkan sangkakala dari atas batu ini. Gak ada yang tahu, wallahu a'lam bishawab. Inilah batu yang ada di bawah kubah emas. Yang terakhir adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan Palestina. Allah itu kalau bersumpah dengan sesuatu menandakan penting dan istimewanya hal tersebut. Dalam At-Tin Allah berfirman wat-tini waz-zaitun. Sekilas Allah bersumpah dengan buah, tin dan zaitun. Padahal konteksnya adalah Allah ini bersumpah dengan negeri tempat buah tin dan zaitun tumbuh, yaitu Palestina. Allah bersumpah dengan Palestina. Maka teman-teman semuanya, sebagai penutup, kalau Allah bersumpah dengan Palestina, tandanya Palestina begitu penting dan begitu besar, begitu istimewa di sisi Allah. Mengapa dia tidak menjadi istimewa di sisi teman-teman semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, cek. Bang moderator, apakah bersama kita? Oh iya, baik. Saya kembalikan ke moderator ya. Afwan sebelumnya ya. Mungkin moderatornya lagi kehilangan jaringan. Sebentar ya, Pak. Iya, kalau begitu sambil menunggu, saya mewakili moderator. Barangkali teman-teman yang mau bertanya, silakan. Terminnya nanti kita akan lihat kata moderator bagaimana
Cuma kalau mau nanya, kita lihat yang di chat dulu aja ya. Soalnya saya nggak bisa mengatur mana yang resen begitu. Saya akan menjawab langsung pertanyaan yang ada di chat. Dan sudah ada 3 pertanyaan langsung. Lihat, dari Mutmainah. Ini sambil nunggu moderator ya, oke. Mau bertanya, 1, kalau Yahudi adalah orang yang Allah benci, mengapa di Al-Quran beberapa kali disebut sebagai pilihan Allah? Nah, ada perbedaan, teman-teman, pada 3 istilah ini. Dan pahami baik-baik. Pertama Yahudi, pertama Bani Israel, kedua Qaumi Musa, ketiga Bani Yahudi, keempat Zionis. Saya ulangi. Pertama Bani Israel, kedua Qaumi Musa, ketiga Yahudi, keempat adalah Zionis. Bani Israel, Bani artinya anak keturunan. Israel adalah nama lain dari Nabi, dan tahu, Nabi Yakub alaihi salam. Jadi Nabi Yakub itu punya nama lain, nama alias. Nama aliasnya Nabi Yakub adalah Nabi Israel. Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Banyak orang solehnya, luar biasa, tapi juga banyak orang gak benernya. Jadi yang baik-baik sekali, yang jahat juga jahat sekali. Itu adalah Bani Israel. Secara umum, Allah muliakan mereka. Allah pilih mereka, ada yang jadi raja, seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ada yang jadi nabi, Nabi Musa, Harun, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Allah muliakan. Tapi Allah kasih satu term of condition bagi Bani Israel. La yanalu ahdi zalimin. Kemuliaan itu tidak berlaku pada orang-orang zalim dari Bani Israel. Pertanyaan saya adalah, siapa orang-orang zalim dari kalangan Bani Israel ini? Masuk ke istilah kedua, yaitu Yahudi. Yahudi itu, teman-teman semuanya, kalau di Al-Quran, Bani Israel itu dimuliakan, tapi di Al-Quran, ketika Allah menyebut Yahudi, itu pasti nggak ada pujian, semuanya jelek. Yahudi itu konotasinya buruk, negatif. Yahudi ini adalah anak-anak keturunan dari Bani Israel yang berbuat zalim kepada Allah, kepada Rasulnya dengan cara 1, mengubah isi kitab, 2, membunuh para nabi, 3, merendahkan Allah, 4, tidak taat pada nabi-nabi Allah. Banyak. Kriminalnya banyak Yahudi ini. Dan istilah Yahudi itu, dari mana asalnya? Dari anak keempat Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub kan punya banyak anak. Salah satunya Nabi Yusuf dan Benyamin. Ada nih anak keempat Nabi Yakub namanya Yahuza. Yahuza ini kemudian menjadi cikal bakal dari orang-orang Yahudi ini. Yang itu singkatnya ya, kalau mau ada pembahasan lagi tentang sejarah Yahudi, dengan senang hati kita bahas kapan-kapan, tapi nggak sekarang. Makanya saya bilang panjang kan. Kalau Qaumi Musa itu artinya adalah kaum Nabi Musa. Artinya Bani Israel yang di zaman Nabi Musa saja. Yang keempat, Zionis. Zionis itu ideologi, teman-teman semuanya. Tidak semua orang Yahudi itu Zionis. Dan tidak semua Zionis itu Yahudi. Ya, teman-teman semuanya. Banyak orang Yahudi yang membela Palestina. Yahudi yang benar tuh, ada. Masih ada. Yahudi ada yang bela Palestina. Gak setuju dengan Zionis, ada. Sementara banyak yang tidak Yahudi, tapi membela Zionis. Kita menyebutnya dengan istilah yang viral. Apa tuh? The Zionis. Pesek. Itulah. Zionis pesek. Ya, mungkin ada di Indonesia, ada di mana, nggak tahu. Mereka orang Indonesia, orang Malaysia, orang bukan Israel, tapi dukung Israel. India tuh. India, ya Allah, dukung banget Israel, tapi sama Israel gak diakui. Oh, kedua, ini masih dari Mutmainah, saya jawab dengan singkat, Padang Tih, di mana Ustadz? Dikatakan sebagai ulama, Padang Tih itu ada di Bukit Sinai, di semenanjung Sinai, antara Palestina dan Mesir.
Tiga, apakah Hamas adalah TNI-nya Palestina? Tidak. Hamas itu kayak brigade dari sebuah partai, sebuah gerakan perlawanan Hamas. Hamas itu bukan pemerintah. Maksud saya bukan pemerintah Palestina secara umum. Hamas itu adalah partai politik pemenang pemilu yang kemudian mendominasi di Gaza. Sebenarnya mereka menang juga di tepi barat, tapi lama ceritanya ya. Pada akhirnya dihempas dari tepi barat, Hamas dominan di Gaza. Dan di Gaza mereka melanjutkan perjuangan. Nah, Hamas itu adalah partai politik sebenarnya. Tapi dia punya brigade militer, namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Baik, selanjutnya kepada Mas MC, mungkin bisa diatur apakah mau yang mendahulukan yang raise hand atau chat, enggak? Iya Ustaz, Afwan, ada sedikit jaringan. Baiklah, dikarenakan ya, yang resen ada nih panitia. Halo. Ada, saya lihat tuh raise hand, Ada, Teh Ismi. ada Satu, dari dua Kak lagi, Ismi. siapa tuh? Nah, kalau begitu kita ambil satu dari resen, satu dari kolom chat ya Ikhwah. Mungkin pertama pertanyaan dari resen itu karena mau mutar secara langsung ya Kak. Mungkin Ya. bisa langsung diutarakan Kak. Tafadhol Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasannya, tapi kan sedikit melenceng dari pembahasan ini ya. Tapi saya ingin bertanya tentang isu-isu Hamas gitu. Kan banyak dikabarkan ada hubungan seperti misal bantuan senjata atau membeli dari Iran, di mana kita tahu mayoritas Iran tuh Syiah gitu kan. Nah, namun ada penjelasan dari salah satu influencer Muslim bahwa hal seperti itu sebenarnya dalam perang sudah biasa dan hal tersebut hanya sekedar berkoalisi. Di mana katanya dulu Rasulullah pun pernah berkoalisi dengan salah satu kafir Quraisy yang bernama Mut'im bin Adi hanya untuk sekedar meminta semacam perlindungan gitu. Nah, tapi memang namanya berkoalisi kan artinya memang bekerja sama namun memiliki kepentingan masing-masing. Nah, apakah memang itu termasuk strategi dalam perang juga? Dan dalam perang sendiri yang dicontohkan oleh Rasul sejauh mana sih Ustaz? Lalu sejauh mana kita boleh berkoalisi dengan orang di luar Islam saat perang dan agar jatuhnya tidak terjadi fitnah seperti yang dialami oleh Hamas gitu. Ya, Oke, baik. Pertama adalah kita perlu tahu wakil dan realitas keadaan faktual di sana bagaimana. Kita nggak bisa menghakimi dulu ya. Kita pengen tahu nih, what happened? Kenapa kok malah milihnya Iran? Kan ada yang lain. Kan ada negara lain banyak. Jawabannya adalah, ini langsung dijawab oleh teman-teman yang di sana melalui Al Jazeera ya. Dan dijawab 8 bulan lalu. Oke. Ternyata jawabannya udah ada 8 bulan lalu. Sebenarnya kami membuka kerjasama dengan semuanya. Kami mau bila syurut, asalkan tanpa syarat. Asalkan tanpa syarat. Kita akan membuka kerjasama itu. Tapi di antara semua yang kami harapkan untuk membantu, malah tidak ada yang membantu. Duh, pahit buat kita semuanya gitu ya. Tidak ada yang benar-benar mau membantu, apalagi secara militer, kecuali Iran ini. Itu kenyataan, pahit kenyataannya. Maka Hamas jadi nggak punya opsi, sedangkan perang terjadi, mereka sedang menghadapi sebuah raksasa militer yang kuat, mereka butuh sesuatu. Tawakal iya, ikhtiar manusiawi juga iya dong. Di situ kemudian mereka menjalin kerjasama militer dengan Iran, militer. Dan saya bilang ini itu poin pertama. Kedua, kerjasama militer ini kerjasama antara Hamas dan Iran, bukan Hamas dan Syiah. Berbeda, Hamas sebagai sebuah gerakan yang punya pemerintahan, kerjasama bilateral dengan sebuah negara yang memang punya kepentingan juga. Sekarang saya nanya, Indonesia kerjasama dengan Iran nggak? Iya. Indonesia punya hubungan bilateral yang kuat dengan Iran. Pertanyaan saya,
dengan Indonesia kerjasama dengan Iran, Indonesia menjadi Syiah enggak? Ya kan tidak. Kerjasama bilateral ini wajar sekali ya, yang ada di kawasan, apalagi kawasan itu, kawasan Syam, memang Iran ini sedang cukup mendominasi. Iya, memang Syiah sih, itu parah memang masalahnya. Memang jadi fitnah, betul. Dan saya tahu, mungkin Hamas tahu itu. Hamas tahu itu akan jadi entah bukan blunder, tapi apa ya? Suatu hari mereka harus menjawab dan mempertanggungjawabkan ini. Jadi kita nggak bisa bilang Hamas tuh malaikat, enggak. Hamas tuh manusia biasa. Mereka salah juga. Orang Palestina juga nggak semuanya sama kayak Hamas. Banyak yang menolak caranya Hamas. Banyak. Tapi semuanya sepakat. Semua orang Palestina, baik yang suka atau nggak suka sama Hamas, sepakat bahwa yang paling getol dan bisa mewakili mereka melawan Israel hanya Hamas. Itu satu titik temu. Yang kedua. Yang ketiga, Iran ini hanya membantu teknologi dan pengembangan senjatanya saja. Ya, mereka mengirim beberapa kayak contoh prototipe. Roket-roket seperti Fajar 6. Yang kemudian teman-teman semuanya roket-roket ini itu dimodifikasi oleh teman-teman di Gaza dengan teknologi yang lebih mutakhir. Karena Iran sendiri kaget. Kok bisa sampai 250 kilo, padahal yang gua kasih nggak sejauh itu. Ternyata teman-teman semuanya, teman-teman kita di Gaza, para pejuang ini memodifikasi semua yang bisa mereka modifikasi. Gak cuma dari Iran. Bom Israel yang jatuh ke Gaza dan tidak meledak, itu diambil oleh para pejuang dan diteliti. Kemudian di ATM, amati, tiru, modifikasi oleh mereka. Nah, pertanyaan kemudian, sejauh apa sih, seelastis apa sih cara kita berperang, bagaimana cara kita meraih dan bekerja sama dengan koalisi. Dalam perang itu kan ada sebuah kaidah ya, musuhnya musuh adalah temanku. Selama memiliki satu kepentingan sama, meskipun ideologi berbeda, selama ada titik temu di beberapa poin, dan pasti ada fakta integritasnya. Gak mungkin tanpa ada kesepakatan tertentu. Pasti ada faktanya. Bekerja samanya dalam ini saja gitu loh. Tidak ada syarat yang mewajibkan Hamas harus Syiah atau apa, nggak ada. Bahkan teman-teman, fakta yang perlu saya sampaikan ke teman-teman, dari semua teman-teman saya di Palestina yang kuliah di Madinah, semuanya fix menjawab, kagak ada Syiah di Gaza, nggak ada. Karena ideologinya sangat-sangat bertentangan. Tidak ada tuh Hamas kok Syiah, nggak ada. Mungkin ini cara saya menjawab dari banyak sekali pertanyaan, dan sebenarnya ada banyak alternatif jawaban yang ada, tapi saya di sini karena mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kita jawab. Sejauh itu Teh Ismi yang bisa jawab. Mengapa Gensa nggak membahas Hamas dan kawan-kawannya? Sudah ada yang lebih capable untuk menjawab itu, insya Allah. Termasuk Ustaz Salim Afillah dengan jawabannya yang epic, mampu memberikan kita satu sudut pandang. Ternyata sejarah bisa menjawab pertanyaan. Karena Ustaz Salim menjawabnya dengan fakta-fakta sejarah yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Bagaimana jawaban dari Al-Ustaz Ukhtina Istiqomah ya tadi bertanyakan. Nggak tahu mana ada sedikit timpang tindih gitu kan. Nah, sebelum itu saya tanyakan pada penanya tadi, yakni Istiqomah, bagaimana? Apakah dapat diterima atau masih ada yang ditanyakan lagi? Udah cukup. Jazakallah khair untuk teman-teman panitia juga. Alhamdulillah, dikarenakan waktu sudah jamal ya Ikhwah, sudah jam 10 di waktu Ana.
Maka kami akan meringkas satu pertanyaan yang sebagai penutup pada sharing session kita pada saat ini. Yakni izin bertanya Ustaz dari Ahmad Dendi ya. Ya. Izin bertanya Ustaz, Alhamdulillah, syukran pemakaran analis ya, yang menafsirkan gerakan perjuangan saudara atau saudari yang ada di Palestina Ustaz, dengan berdalih berbeda akidah dan atau manhaj, dan dengan memberi tuduhan-tuduhan tidak mendasar. Contohnya, para pejuang di sana dituduh campur tangan dari Syiah ataupun lain. Padahal kita sama-sama sepakati bahwasanya tadi Ustaz menyampaikan Palestina adalah sebagian dari akidah kita. Mungkin tafadhol ikhwah mungkin tafadhol pada Ustaz untuk memberikan pemaparan ataupun pemahamannya. Pertama, teman-teman semuanya, kalau ada seseorang yang misalkan rumahnya terbakar, yang kamu tanyakan agamanya dulu atau apa yang bisa saya bantu. Kita kan tentu, kalau kita punya nurani ya, tanpa agama kita akan bantu mereka. Kita nggak akan nanya dulu agamanya, teman-teman semuanya. Kita itu membela Palestina karena kita manusia, sesederhana itu. Tapi karena nanya manhajnya atau apanya, itu sama kayak orang lagi tenggelam, gitu ya. Di tengah lautan, ada perahu datang, perahu rescue, kemudian nanya sebelum menyelamatkan, Anda agamanya apa? Kalau Anda tidak seagama dengan kami, Anda akan kami biarkan tenggelam. Itu cara hidup yang ngaco, teman-teman semuanya. Ngaco sekali. Jadi misalkan sikap saya pribadi pada orang-orang seperti itu ya, itu adalah jawaban bagi teman-teman. Mengapa Al-Aqsa nggak kunjung dibebaskan? Kenapa? Masih ada orang-orang yang kayak gitu. Ilmunya tidak ada, tapi kemudian menggembosi perjuangan. Itu pertama. Yang kedua, teman-teman semuanya, belalah Al-Aqsa. Kalaupun kalian nggak bisa membela orang-orang yang ada di sana, belalah masjidnya. Ya, karena masjid itu nggak kenal manhaj. Manhajnya apa? Al-Aqsa manhajnya apa? Manhajnya Al-Aqsa dibangun para nabi. Jangan nanya manhaj para nabi, gitu kan? Manhaj nabi ditanyain. Jangan nanya manhaj para sahabat. Al-Aqsa dibangun oleh para nabi, dilestarikan para sahabat. Itu alasan yang cukup kuat yang bisa menjadi titik temu. Apakah Anda Nahdiyun, apakah kita Muhammadiyah, apakah kita PKS, PKB, Demokrat, Gerindra, PSI, atau apapun itu jadi titik temu kita. Karena dia adalah masjid ya, menyatukan kita. Kalau Anda nggak mau membela orangnya ya, bela masjidnya. Begitu, teman-teman semuanya. Itu jawaban yang saya kira mudah-mudahan bisa menjawab. Maka betul, saya tutup pertanyaan ini dengan sebuah jawaban. Lagi-lagi, betul lah kata Umar bin Abdul Aziz, man amila bi ghairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsar mimma yuslih. Orang yang beramal, beraksi tanpa ilmu akan lebih banyak menghancurkan daripada memperbaiki. Bukannya membela Palestina, malah menggembosi perjuangan Palestina. Al-ilmu qoblal amal. Ilmuilah dulu teman-teman sebelum beramal. Dan teman-teman sekarang sedang mendapatkan ini. Slide akan saya share secara bebas dan teman-teman, saya nggak bilang wajib sih, tapi semoga tergerak untuk bisa menyampaikannya ke orang lain. Minimal nge-share di grup WhatsApp keluarga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu kata-kata penutup dari materi kita pada malam ini. Namun sebelumnya, jangan pindah-pindah ya Ikhwafillah. Maka dari itu selanjutnya kita akan memasuki sesi closing statement
dari pemateri. Pada Al-Ustaz Muhammad Edgar Hamas, dipersilahkan. Saya kira tidak banyak yang bisa kita close, karena saya serahkan ke teman-teman sekarang untuk memahaminya. Palestina itu majal yang sangat luas sekali, dan kita baru menaiki tangga-tangganya. Saya ingin memastikan teman-teman harus naik kelas. Karena hanya generasi yang, seorang dokter berkata, Al-Aqsa itu terjajah secara pemikiran dulu, baru militer. Maka membebaskan Al-Aqsa harus membebaskannya dulu secara pikiran, sebelum Anda bebaskan itu secara militer. Teman-teman di Unimed ini adalah bagian dari pembebas Al-Aqsa secara pikiran. Insya Allah. Selamat berjuang di sektor manapun. Nanti kita akan ketemu di pelataran Masjid Al-Aqsa sebagai pembebas. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit dulu ya teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Ustaz, Afwan sebelumnya ada sedikit kenang-kenangan nih Ustaz dari kami. Baik. Oh iya, terima Mohon kasih. belum meninggalkan ya Ustaz. Ya, oke, siap-siap. Oh iya, dan juga kepada para partisipan, dimohonkan jangan keluar dulu ya, soalnya kita ada melaksanakan sesi foto bersama setelah penyerahan bingkisan pada materi. Walaupun situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk berjumpa secara langsung pada beliau. Untuk dua pila sekalian, kami harapkan untuk menghidupkan kameranya, karena kan setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi foto bersama. Ya Ustaz, ini adalah beberapa bingkisan yang dapat kami berikan, walaupun mohon jangan dilihat dari materinya, ya Ustaz, Afwan sebelumnya Ustaz. Ini kami serahkan dan akan kami kirimkan. Syukur kasih Ustaz. Tugas pada iwakila sekalian, di sini pun kami ada membuka seperti yang disampaikan oleh Pak Ketum UGNI, yakni Alvina Fares, yakni kami di sini membuka kami membuka rekening bantuan untuk para partisipan yang ada dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga bantuan yang kita berikan, baik jasa, material, maupun hanya berupa doa, dapat menjadikan kita ingat dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Mungkin Ana berterima kasih kepada para partisipan yang telah berhadir, sangat aktif dan sangat inisiatif untuk mengikuti acara ini. Semoga, dan lagi mungkin hanya harapan yang dapat saya sampaikan, hanya Allah lah yang mampu membahas, yang mampu memberikan jaminan ataupun ganjaran pada dua filah sekalian. Semoga kebaikan yang kita berikan kecil namun bermakna. Selanjutnya kita akan masuki sesi foto bersama. Kemudian dilanjutkan dengan penutup doa yang akan dibawakan oleh Bang Adam pada panitia. Mungkin Ana kasih aba-aba ya.
Dan juga kepada Iwafila sekalian lainnya, dimohonkan untuk menghidupkan kameranya karena kita akan melaksanakan seksi foto bersama. Iwafila, on cam. Baik, kita hitung ya sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya, untuk akhwat itu opsional ya Ikhwah. Kalau nggak mau untuk memberikan screen share-nya tidak apa-apa. Untuk slide selanjutnya ya, ada saran gaya nih pada panitia. Atau kita bikinnya gini ya, kece sebagai simbol dari Uni Ar-Rahman Unimed. Ya, Iwafila, mohon dibuat 3 gambar ini ya. Oke. Nah, itu sampai 3 ya Ikhwah, para panitia yang sudah diberikan dokumentasi, dimohonkan untuk memberikan jawabannya. Ya, ini 1, 2, pada Iwafila sekalian yang telah bersedia untuk menghidupkan kameranya. Selanjutnya kita akan masuki pembacaan doa yang akan dibawakan oleh ada Bang Adam. Ana hadir, saudari Wahyu Ananda. Oh ya, ya diharapkan pada Abang sama Adam Bong Manalu untuk membawakan doa semoga dan kita diberikan ganjaran yang berlimpah luah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Adam, dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Moderator. Nah, agar ilmunya lebih bermanfaat dan berkah, maka harus ditaburi dengan doa ya kepada seluruh abang, kakak, senior, karena atas izin Allah bahwasanya acara kita telah di penghujung, maka untuk mengakhiri itu semua, marilah kita berdoa dimulai. Terima kasih ya Allah, ya Rabbi, telah memberikan kami keberkahan sehingga acara ini dapat terselesaikan. Nah, untuk saudara-saudaraku yang ada di Palestina, semoga diberikan ketabahan, kekuatan untuk selogianya dapat menghadapi semua cobaan. Dan semoga kiranya masalah ini cepat terselesaikan. Dan kita semua berharap bahwasanya musibah yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Palestina dapat segera terhilangkan, terhapuskan. Dan kepada orang-orang yang telah melaknati saudara-saudara kita di Palestina, semoga kiranya Allah memberikan kesadaran bahwasanya hal itulah tidak layak untuk digunakan karena telah melampaui batas, dan semoga kiranya Allah memberikan kesadaranlah kepada orang itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Masya Allah, semoga doa yang kita lantunkan dijabah dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada Iwafila, ya ini acara terakhir, ya ini closing ceremony dari Anas sendiri. Anas selaku moderator meminta izin dan maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mohon ampun. Ana mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta izin maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, karena kita masih dalam suasana bulan Syawal. Dan adil fa izin ya Ikhwah, semoga kemenangan kita selalu ada di hati kita. Mungkin itu saja. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan doa kifaatul majelis. Subhanallah. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ikhwah, bila mungkin bisa untuk langsung live pada para partisipan. Terima kasih pada Ikhwah bila yang telah bergabung. Izin live ya Ikhwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ikhwah.